Romo, suster, bruder, sahabat meditator, dan simpatisan meditasi Kristiani yang terkasih, sebagai rangkaian tayangan perjalanan 25 tahun imamat Romo kita yang terkasih, Romo Cyriacus Mario Dolu Okhalm, di Kamis 15 Oktober 2020, hari ini kami kembali menayangkan rekaman Meditatio Talks 4 seri yang berjudul Health, Wholeness, and Holiness atau Sembuh Utuh dan Kudus. Rekaman ini diambil dari acara webinar yang diadakan oleh Meditasi Kristiani Jabodetabek pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 5 September 2020 silam. Sebagian dari topik ini diambil dari Meditatio Talks Health and Wholeness atau Sembuh dan Utuh dari Father Lawrence Freeman OSB yang juga sudah diterjemahkan oleh Komunitas Meditasi Kristiani Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan seri keempat atau seri terakhir dengan judul Memasuki Relasi. Selamat menonton. Tuhan memberkati. Selamat malam para saudara yang terkasih, para meditator yang saya cintai. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang meditasi sebagai sebuah seni memasuki relasi. Ini adalah percakapan keempat dan terakhir dari seri percakapan Health, Wholeness, and Holiness. Bapak dan Ibu para meditator pasti sudah mendapatkan teks ini, oleh karena itu baiklah saya membacakannya saja. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengikuti teks atau bahan yang telah dikirimkan oleh panitia kepada Bapak dan Ibu sekalian. Meditasi seni memasuki relasi. Saya ingin mengawali percakapan kita dengan mengutip kebijaksanaan hidup Rahib John Main OSB. Solitudo adalah dasar fundamental semua relasi. Kita bisa lihat dalam buku Lawrence Freeman, Web of Silence, halaman 67. Solitudo adalah dasar fundamental semua relasi. Bila kita mau membangun relasi, kita mesti memasuki pengalaman solitudo. Apa artinya ini? Apa artinya kalau dikatakan bahwa kalau kita mau membangun sebuah hubungan, sebuah relasi, kita harus memasuki pengalaman solitudo. Bagi saya, Bapak dan Ibu, hal ini berarti hanya orang yang memiliki pengalaman kesendirian sebagai sebuah solitudo dan bukan sebagai sebuah loneliness yang benar-benar mampu memasuki sebuah relasi. Jadi hanya orang yang mengalami kesendirian sebagai sebuah solitudo, bukan sebagai sebuah loneliness, kesepian, baru bisa memasuki sebuah relasi. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang mengalami kesendirian sebagai sebuah solitudo, dia benar-benar bisa kontak, berelasi dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang mengalami kesendirian sebagai loneliness, sebagai sebuah pengalaman kesepian, dia tidak bisa masuk dalam relasi dengan orang lain karena dia sendiri berada dalam pengalaman galau, pengalaman tidak tenang, gelisah, gusar. Oleh karena itu, dia tidak mampu memasuki sebuah relasi dengan orang lain. Pasti ada pengalaman
pasti ada pengalaman gangguan yang luar biasa karena dia berada dalam kesepian. Pengalaman solitudo adalah pengalaman peaceful aloneness within. Pengalaman sendiri dalam ketenangan dan damai batinia. Entah dalam kerumunan banyak orang, entah dalam kesendirian. Pengalaman ini memampukan orang untuk membangun relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sejatinya. Di atas fondasi solitudo inilah orang membangun relasi-relasi. Karena itu, solitudo adalah dasar dari semua relasi. Tidak mungkin ada relasi yang dalam tanpa ada pengalaman kesendirian, berada sendirian, tetapi bukan sebagai sebuah kesepian, tetapi sebaliknya sebagai sebuah pengalaman solitudo. Kesendirian yang menyenangkan, kesendirian yang penuh dengan rasa damai, tenang. Orang yang punya pengalaman ini, dia bisa membangun relasi dengan orang lain. Meditasi itu membangun pengalaman solitudo. Di mana meditasi itu membangun pengalaman solitudo? Pada saat kita duduk diam, kita menutup mata. Ketika kita duduk diam, tenang, dan menutup mata, sebetulnya kita sedang membatasi relasi dalam arti kontak dengan orang lain. Seolah-olah kita berada sendirian. Walaupun ada orang di samping saya dalam pengalaman meditasi komunitas, tapi waktu saya duduk diam dengan tenang dan saya mulai menutup mata, saya tidak sedang memberi perhatian pada orang lain, seolah-olah saya sendirian, saya dengan Tuhan. Oleh karena itu, meditasi menciptakan pengalaman solitudo itu. Karena itu benarlah kalau Lauren Freeman mengatakan meditation with solitude in itself is about relationship. Meditasi dengan solitudo di dalamnya berkenaan dengan soal hubungan. Lauren Freeman, Health and Wholeness, halaman 21. Penekanan ini menjadi penting mengingat kita hidup dalam kultur yang hiperindividualistik, yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sangat egoistik. Seperti, apa gunanya meditasi bagiku? Jadi kita hidup dalam satu dunia yang hiperindividualistik. Semua selalu dilihat dari sudut pandang saya. Oleh karena itu meditasi dengan solitudo di dalamnya, dan solitudo itu adalah dasar relasi kita dengan orang lain, membantu kita untuk mengurangi atau meminimalisir atau bahkan menghilangkan kecenderungan hiperindividualistik ini. Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana meditasi itu dikatakan berkaitan dengan relasi-relasi. Jadi kita bertanya, bagaimana meditasi itu menjadi mungkin berhubungan dengan relasi-relasi kita? Jawabannya terletak pada kenyataan ini. Meditasi pada intinya adalah soal giving attention, soal memberi perhatian. Dan giving attention, memberikan perhatian, adalah inti dari semua relasi. Jadi meditasi itu pada intinya adalah soal memberi perhatian pada kata itu, pada mantra kita. Dan giving attention, memberikan perhatian, adalah inti semua relasi. Inti semua relasi itu ada pada giving attention, memberikan perhatian. Bayangkan saja beginilah Bapak dan Ibu. Ya,
Kalau kita membangun rumah, dasar dari rumah itu solitudo. Tetapi ketika tiang-tiang utama, sebelum kita membangun rumah itu menjadi utuh, ya butuh tiang-tiang utamanya. Tiang-tiang utamanya itu, soko guru dari bangunan itu adalah giving attention, memberikan perhatian. Susah dibayangkan kita berhubungan dengan orang lain, tetapi tanpa ada memberikan perhatian, tanpa ada tindakan memberi perhatian. Bagaimana membayangkan kita berhubungan, kita berelasi, kita bersahabat, tetapi saya tidak memberi perhatian pada Anda? Itu kan omong kosong belaka. Itu tidak ada artinya sama sekali. Dalam meditasi kita memberikan perhatian, artinya berhubungan, berelasi dengan Tuhan yang hadir dalam mantra itu. Ini terjadi pada saat kita mengucapkan mantra dengan penuh perhatian. Jadi, dalam meditasi, kita tidak bersifat self-centered, berpusat pada diri kita sendiri. Kita keluar dari diri kita melampaui diri kita, dan meraih Allah batinia, diri sejati kita, dan sesama kita. Dengan demikian, meditasi mengantar kita kepada wholeness, keutuhan. Bapak dan Ibu, para meditator yang terkasih. Salah satu ciri orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang telah masuk dalam pengalaman wholeness, keutuhan, adalah keterarahan dirinya kepada Allah, sesama, dan diri sejatinya secara penuh. Bukan self-centered, berpusat pada diri. Dengan kata lain, secara sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa di dalam meditasi, kita memasuki pengalaman solitudo yang adalah dasar dari semua hubungan kita, dan kita memberikan giving attention, perhatian yang merupakan inti dari semua relasi itu. Saya ingin menegaskan sekali lagi di sini, bagaimana giving attention, memberikan perhatian itu menjadi inti dari semua relasi. Perhatikan hal ini Bapak dan Ibu. Ketika kita sadar akan kehadiran seseorang yang barangkali sedang membutuhkan pertolongan, secara alami kita akan melihat orang itu dan berpikir tentangnya. Saya melihatnya dan saya berpikir tentangnya. Dan selanjutnya, secara alami juga, saya memberikan perhatian padanya. Sebuah perhatian pribadi, personal attention. Ketika itu terjadi, biasanya secara alami ada gerakan dari dalam hati kita untuk action. Dan action kita itu merupakan sebuah compassion. Pada saat itulah real relationship, relasi yang sungguh-sungguh itu terjadi. Jadi dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa attention, perhatian yang intens akan mendorong kita untuk action. Dan action yang merupakan sebuah compassion membuat relasi kita benar-benar sebuah real relationship. Kita ketemu dengan seseorang yang mungkin sedang membutuhkan sesuatu. Kita melihatnya dan kita berpikir tentangnya. Kita beri perhatian pada dia. Setelah kita beri perhatian pada dia, timbul dorongan dari dalam diri untuk berbuat sesuatu baginya. Dan aksi berbuat sesuatu baginya, itu merupakan compassion, merupakan tindak bela rasa kita terhadapnya. Dan bila sampai pada titik compassion, bela rasa, real relationship, relasi yang sungguh-sungguh itu terjadi. Selain itu Bapak dan Ibu, keyakinan kita bahwa meditasi membawa kita masuk dalam relasi-relasi
juga berkenaan dengan kerja otak. Jadi ada hubungan. Kalau kita bilang meditasi itu ada hubungan dengan relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan diri kita, relasi kita dengan Tuhan. Ini juga berhubungan erat dengan soal kerja otak yang bagi para meditator yang mengikuti seminar menari dalam bayangan, ini dibicarakan cukup panjang lebar. Menurut tes-tes yang dilakukan, dikatakan bahwa oleh meditasi, aktivitas pada otak yang disebut parietal cortex, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan kesadaran ruang dan waktu, itu menurun. Jadi waktu kita meditasi, ada bagian dari otak kita yang disebut parietal cortex. Parietal cortex ini otak yang bekerja, yang membuat kita sadar bahwa kita berada dalam ruangan, suatu ruangan ini, atau waktu pada saat ini, itu menurun. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia menurun, berarti batas yang memisahkan saya dengan orang lain, karena saya berada di ruangan ini, dia berada di ruangan sana, saya berada pada saat ini, dia berada pada saat yang lain, itu menipis, bahkan menghilang pada saat meditasi. Jadi parietal cortex ini menurun aktivitasnya. Dengan demikian tidak heran kalau dikatakan bahwa dalam meditasi relasi kita dengan orang lain kemudian bertumbuh dengan baik. Dengan keterangan di atas kita semakin paham kalau dikatakan meditation leads to a deeper sense of unity. Jadi meditasi itu membawa kita kepada persatuan yang lebih dalam. Pertanyaan untuk refleksi kita pada kesempatan ini adalah, apakah Anda pernah mengalami sebuah kontak dengan orang lain tanpa atensi, tanpa perhatian dari seseorang, keluarga, kenalan, atau dari orang lain? Apa yang Anda rasakan? Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda mempunyai pengalaman tatkala Anda memberikan perhatian secara personal kepada seseorang, terutama seseorang yang berada dalam situasi sulit, dan setelah Anda melakukan tindakan action, compassion, orang itu nampak begitu bergembira dan bersyukur kepada Allah? Baiklah kita memberikan sharing kita berkenaan dengan pengalaman ini. Terima kasih. Sesi meditasi. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.